pada saat kejadian itu emang masih pas waktu Mas Irfan ngerasain nyesek ini, emang rasanya masih jauh? Rasanya masih separuh perjalanan itu. Di tengah-tengah kolam renang itu? Jarak tes itu 25 meter, kira-kira saya baru 12 meter. Oh gitu. Separuh perjalanan. Jadi Mas Irfan, wah pokoknya yang penting nyampe gitu kan? Rupanya nyampe di finish. Begitu saya megang tali, saya angkat kepala saya ke atas, rupanya saya udah di garis finish. Jangan lupa subscribe YouTuber Mas Supar Project. Yes! Mas Supar Project. Yes! Mas Supar Project. Yes! Yes! Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Supar Project. Jadi di video kali ini kita dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol lagi seputar pengalamannya ya selama mendaftar sebagai anggota Polri guys ya. Mungkin untuk kesempatan lainnya gue akan coba ngobrol sama institusi lain guys ya. Oke, gimana keseruannya dan gimana pengalamannya, kita akan ngobrol langsung aja ke salah satu anggota Polri yang sore hari ini ada di kantor guys. Oke, selamat sore Mas Ipan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kira-kira Mas Ipan ini punya cerita-cerita menarik ataupun seputar pengalaman ya selama mendaftar sebagai anggota Polri gitu kan. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman atau adik-adik ya yang lagi daftar ataupun ada rencana untuk mendaftar sebagai anggota Polri guys. Oke, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol. Jadi Mas Ipan nih sekarang dinas di mana Mas Ipan? Sekarang saya berdinas di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung. Polda Lampung. Oke. Kalau boleh tahu Mas Irfan ini lulusan SMA tahun berapa ya? Kebetulan saya lulusan SMK tahun 2020. SMK 2020, tandanya baru sekitar 3 tahunan ini ya? 3 tahun baru lulus. Mungkin Mas Ipan bisa cerita dari pengalaman Mas Irfan sekolah dari SMK ya? Iya. Sampai Mas Ipan sekarang diterima gitu kan jadi anggota Polri. Karena video ini bisa sangat bermanfaat gitu untuk memotivasi adik-adik yang mau mendaftar sebagai anggota Polri. Jadi yang dilihat bukan enaknya aja gitu, tapi prosesnya guys. Oke, mungkin bisa diceritain sedikit tentang pengalamannya nih dulu waktu zaman sekolah seperti apa gitu kan? Ya, jadi semasa sekolah saya ini kebetulan saya SMK pelayaran. Pelayaran. Itu basicnya semi militer. Semi militer ya. Jadi semi militer ini saya suka sedikit gagal paham. Maksudnya bagaimana nih? Semi militer itu sekolah yang kedinasan, cuma dia di bawah naungan tetap Kemendikbud. Oh gitu. Jadi cuma dari segi pelajaran, materi dan pengajarnya berbeda dari sekolah-sekolah biasa. Oh gitu. Kita biasanya setiap hari Jumat mengadakan kesemapatan rutin. Dipandu langsung dari TNI Angkatan Laut. Oh jadi guru-gurunya atau pembinanya tuh yang dari TNI itu? Khusus pembina fisik dari TNI Angkatan Laut. Kalau untuk pengajar materinya ada dari KKP, Dinas Kelautan dan Perikanan. Jadi ada memang juga yang alumni sekolah perikanan. Jadi memang di sisi materi oleh pengajar-pengajar yang memang sudah berpengalaman lah ya, di bidangnya. Tahun berapa? Saya memulai SMA itu tahun 2017. 2017 ya? 17 daftar di, lupa tadi saya nama sekolahnya itu apa? SMK? Sekolah saya SMK Negeri 6 Bandar Lampung. SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Di Teluk Betung Timur. Mungkin ada teman-teman penonton yang berasal dari SMK 6 Bandar Lampung ya. Kita bisa lihat salah satu jebolannya dapat berdinas di Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung. Jadi buat teman-teman yang atau adik-adik yang masih sekolah di SMK 6 mungkin bisa sedikit banyak belajar dari pengalaman dari Mas Irfan ini. Oke, selanjutnya Mas Irfan. Selama Mas Irfan mengikuti sekolah ya di SMK 6 ini, kan tadi Mas Irfan bilang sering praktek di laut gitu. Ya. Itu udah pernah kemana aja? Jadi dalam program sekolah kami ini mengadakan namanya praktek kerja lapangan yang dimulai dari kelas 11 atau kelas 2 SMK. Jadi programnya itu kami wajib mengikuti kapal-kapal ikan. Jadi tidak maksudnya bukan dalam lokal, jadi harus keluar Provinsi Lampung.
Oh gitu. Jadi saya waktu itu pangkalan kapalnya ada di Juwana, Pati, Jawa Tengah. Oh iya 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 iya. Iya. Jadi trek layar kapalnya itu kita melintasi lautan Sulawesi dan Kalimantan. Dan tujuan utamanya itu mencari ikan, Cari ikan. ikan konsumsi. Kalau boleh tahu nih ikan jenis apa aja? Waktu itu ada ikan tongkol, ikan layang, ikan kembung, Oh, pokoknya ikan konsumsi. Konsumsi ya, Iya. untuk dijual di pasar. Selama praktek kerja lapangan, Mas Irfan ini udah pernah berapa lama gitu di laut gitu praktek? Jadi saya selama PKL itu 6 bulan, Oh, 6 bulan ya? Oh, 16 nggak pulang. Jadi selama di lautan itu sebulan full terombang-ambing sebelum sandar. oh jadi sistemnya nih nyari ikan ke tengah laut sebulan nanti di tengah laut. Sebulan. Jadi kita menjangkar di tengah laut. Oh iya, karena memang kapal-kapal ikan nih dia punya freezer sendiri sih ya. Ya, freezer sendiri. Jadi sebelum freezernya penuh nggak bakal pulang nggak nih ya. bakal pulang. Benar-benar. Jadi selama 6 bulan di praktek tengah laut ada nggak kira-kira pengalaman yang sedih, susah, seneng gitu kan? Yang pertama, yang pasti anak usia ABG meninggalkan rumah jauh dalam kondisi seperti itu ya sedih. Iya, ninggal Jauh orang dari tua orang ya. tua. Apalagi, Sedangkan kita komunikasi di tengah laut nggak bisa. oh iya, nggak ada Sinyal nggak sinyal, ada. benar-benar. Kalaupun ada itu paling di pinggir-pinggiran, Iya. kan, pun jarang. Apalagi di tengah laut tuh kan ombaknya itu besar loh ya. Wah, luar biasa waktu itu. Saya pernah punya pengalaman PKL di kapal barang itu dari Sunda Kelapa ke Pontianak. 4 hari saya tidur, nggak mandi saya. Terus setelah Mas Irfan lulus 2020, 20. itu langsung daftar polisi apa gimana? Iya, saya langsung. Langsung daftar polisi? Jadi 2020 itu masa-masa paling parahnya COVID waktu itu. Oh iya, benar, zaman COVID lah ya. Zaman COVID ya. Jadi lagi viral-viralnya memang lagi pandemi itu banyak yang terkena kan 2020. Oh. Jadi waktu itu semua instansi tutup. Semua instansi tutup. Jadi hanya Polri yang buka Hanya waktu Polri itu. ya. Saya mencoba peruntungan, langsung daftar online waktu itu. Daftar online, sudah terverifikasi, tapi karenanya pandemi harus diundur 5 bulan lagi untuk menjalani seleksi waktu itu. Oh, jadi daftar online sampai ikut seleksi tes 5 bulan? bulan. 5 bulan. Oh, lama ya. Jadi tetap menganggur selama 5 bulan tuh, karena tidak bisa kemana-mana juga. Maaf, itu kalau boleh tahu waktu pas daftar untuk tingkatannya di Tamtama, Bintara atau yang Perwira? Untuk percobaan baru lulus itu saya mencoba Bintara Polair. Oh, Bintara Polair. Karena spesifikasi khusus untuk lulusan pelayaran. Oh, dulu ada yang namanya Bintara ini ya. Kompetensi khusus. Kompetensi khusus. Ya. Benar. Jadi kalau boleh tahu gugur di mana waktu itu? Saya waktu itu gugur di kesehatan kedua. Kesehatan kedua. Yang dimana tes itu memeriksa organ-organ dalam. Itu kalau boleh tahu rangkaiannya apa aja sih, Mas? Itu? Dari pertama kita daftar online ya? Ya, daftar online. Rangkaian pertama itu setelah kita daftar online, kita verifikasi berkas ke Polres masing-masing. Verifikasi. Setelah kita meyakinkan panitia untuk mengikuti seleksi, kita diverifikasi. Setelah itu tahapan pertama, kesehatan pertama. Kesehatan pertama. Itu kita pemeriksaan organ-organ luar. Organ luar. Setelah itu lanjut ke psikotes. Psikotes Untuk mengecek psikologi masing-masing calon siswa. Itu dilaksanakan di mana tesnya? Saya waktu itu kesehatan 1 di SPN Kemiling Polda Lampung. Oh, SPN Kemiling. Oke, lanjut. Untuk psikotes, Polri meminjam ruangan untuk ITERA. Oh, di ITERA ya? ITERA. Bukan di Malayati atau di... Bukan ya? ITERA. Kemudian setelah tes psikologi dilanjutkan apa lagi tuh? Setelah psikologi kita lanjut ke pengetahuan umum. Oh, PU. Tentang akademik sehari-hari di komputerisasi itu ya? Iya. Semua ngerjain di LJK. CAT. CAT. Setelah akademik kita lanjut ke
rankingan awal. Rankingan awal. Itu untuk mengakumulasi nilai dari kita kesehatan pertama, PESI, dan juga PU. Alhamdulillahnya di rankingan pertama ini saya lulus. Setelah itu lanjut ke kesehatan kedua yang saya bilang tadi, yang untuk organ dalam. Nah, setelah Mas Irfan pertama kali baru lulus, kemudian terkena masalah COVID ya, dalam artian kondisi COVID, jadi harus diundur 5 bulan. Sampai Mas Irfan mengikuti tes sampai dengan gugur di kesehatan 2. Kesehatan kedua. Nah, kemudian kegiatan Mas Irfan ini apa? Jadi setelah gugur itu, kalau untuk mendaftar lagi kan kita harus menunggu tahun depan. Jadi selama 1 tahun itu saya bekerja lah, serabutan. Oh gitu. Karena nggak mungkin kan kita sudah lulus sekolah tetap misalkan orang tua. Benar. Jadi pekerjaan pertama itu saya sesuai basic saya, itu jadi nelayan. Basic pelajaran saya ikut nelayan di namanya gudang lelang. Gudang lelang Bandar Lampung. Iya, Bandar Lampung. Ikut apa waktu itu di sana itu? Kerja apa? Kapal kecil yang target utamanya itu teri. Oh, ikan teri. Apa Mas Irfan di sana? Kerjanya bagian apa? Nggak ada spesifikasi khusus, hanya untuk mesin aja. Jadi di kapal itu semua bekerja untuk narik jaring, kita nyusun jaring lagi. Kalau ada kerusakan jaring kita membantu benarkan. Walaupun jabatan Mas Irfan di kapal itu mesin, khusus buat mesin gitu. Tetap membantu yang jaring, mancing itu juga? Mancing iya. Dibayar berapa Mas Irfan itu? Nggak menentu. Jadi yang kita dapat itulah upah kita. Oh gitu. Bagi hasil. Iya, bagi hasil. Nyari ikan di mana aja itu Mas Irfan? Saya sampai di Pulau Wayang, ada di Pulau Legundi, sampai Kiluan waktu itu. Sampai Kiluan juga ya? Karena susah waktu itu teri dicari di sekitar sini, jadi harus nyari jauh sana. Oh gitu. Jadi sama kayak waktu PKL nggak itu apa? Berlayar bulan-bulanan gitu nggak? Untuk yang lamanya itu kapal teri ini untungnya nggak lama. Nggak lama ya? Jadi kita berangkat pagi, pulang sore. Oh gitu. Jadi besok paginya ngulang lagi, berangkat pagi lagi. Berangkat pagi, pulang sore ya? Tandanya nyarinya siang ya? Nyarinya kita setelah pagi kita lepas jangkar, kita ke tengah mencari rombongan teri. Setelah temu, kita langsung istilahnya tawur kalau untuk tebar jaring. Oh gitu. Berapa lama Mas Irfan kerja dijadiin nelayan ini? Selama saya jadi nelayan ini cuma bertahan 3 bulan karena 3 bulan faktor aja. Kesehatan waktu. Kenapa kesehatan? Mungkin kaget kan karena pandemi juga, jadi saya drop lah waktu itu. Tapi untungnya saya nggak terkena virus. Jadi pengalamannya untuk di dunia kelautan cukup banyak juga Mas Irfan ya. Nah setelah Mas Irfan berhenti dari pekerjaan sebagai nelayan lah BK kapal ini, apa kegiatan Mas Irfan nunggu tes berikutnya? Nah setelah berhenti dari kapal itu beberapa bulan kemudian, jadi bingung lah kan, uang tabungan sudah habis, jadi harus apa lagi? Kebetulan ada yang menawari saya jadi kenaik bangunan lah. Kenaik bangunan. Sekedar bantu-bantu angkat untuk ngangkut semen. Asisten tukang. Iya, asisten tukang. Itu dibayar berapa waktu jadi asisten tukang? Asisten tukang waktu itu sehari cuma 60.000. Oh. Dibayar per minggu. Bayar per minggu. Nah, setelah sempat jadi tukang, jadi apa lagi Mas Irfan untuk mengisi waktu kekosongan ya kan? Nah, setelah tuntas jadi asisten tukang ini, sudahlah waktunya untuk ngikuti tes lagi. Oh, sudah gitu. Bulannya. Sampai bulannya ya. Sudah pas. Tandanya 2002 berapa itu? Tahun berikutnya 2021. 2021, oke. Itu daftar di level apa ini? Yang kedua ini saya level tamtama. Oh langsung ya, bukan dari ex Bintara ya? Bukan. Oh gitu, oke. Mungkin bisa ceritain sedikit pada saat
rangkaian tesnya itu sampai diterima itu? Nah, jadi karena yang pertama ini spesifikasi khusus untuk Bintara Polair, untuk yang 2021 ini tidak ada diadakan Bintaranya. khusus Bintara Polair. Jadi untuk saya ini untuk mendaftar Bintara umum kurang pas lah rasanya dari spesifikasi saya ini. Jadi saya untuk mencoba Tamtama Polair khusus. Jadi rangkaiannya kalau tadi Bintara kan seperti itu. Rangkaiannya sampai dengan gugur di kesehatan 2. Ya. Nah, pada saat untuk di tingkat Tamtama ini bagaimana? Untuk yang Tamtama ini nggak jauh berbeda ya, sama kita mendaftar online, terus kita verifikasi ke Polres masing-masing, Tes. kita terus kesehatan 1, psikotes, rankingan awal. Nah, menjadi momok saya ini kesehatan 2. Oh, karena sebelumnya pernah ada pengalaman buruk di situ. Jadi setelah kesehatan 2 ini, alhamdulillahnya saya lulus. Oh, ini kesehatan 2 ya, oke. Untuk yang Tamtama ini lanjut ke seleksi selanjutnya yaitu jasmani. Itu ketahanan fisik kita, keselamatan jasmani. Masih nggak itu Mas? Apa rangkaiannya itu seperti lari 12 menit, shuttle run, pull up, sit up, kemudian renang, masih ya? Masih semua item itu, per item kita nilainya. Oh gitu. Nah, setelah lulus dari kesamaptaan jasmani, apa lagi nih kegiatan ini? Setelah kesamaptaan jasmani, kita lanjut ke psikotes 2, tahap 2. Oh, yaitu wawancara psikologi kita dengan psikiater. Oh, psikologi 2 ada ya? Ada. Sama wawancara. Iya. Setelah itu? Setelah psikologi tahap 2, kita lanjut ke namanya penelusuran mental kepribadian. Penelusuran mental kepribadian, oke. Itu ada dari instansi khusus untuk wawancara. Untuk wawancara ya. Kemudian dalam rangkaian tes dari pertama sampai pantohir ya, atau mungkin ada pantohir nggak? Ada kan? Ada ya. Sampai berapa bulan nih rangkaian? Waktu itu saya mulai tes itu bulan April. April ya? April. Setelah itu mengikuti rangkaian selesai bulan Juli. Jadi sekitar 3 bulan selama seleksi. 3 bulan. Kemudian setelah Mas Irfan dinyatakan lulus, berapa sih kuotanya nih angkatan Mas Irfan nih? Untuk Tamtama Polair ini berbeda dengan Bintara umum. Oh, beda dia. Jadi kita mengambil kuota Nusantara atau dari Sabang sampai Merauke. Oh gitu. Yang dimana kuotanya itu 200. 200 ya? 200. Jadi waktu itu yang seharusnya diambil 6 satu provinsi, dikarenakan Tamtama Polair Lampung hanya tersisa 4, jadi cuma 4 inilah yang berangkat pendidikan. Jadi cuma 4 ya? Dari perwakilan dari Lampung ini ya? Jadi kekurangan kuota waktu itu. Oh, kemudian pendidikan pendidikan kami di Pusdik Polair di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Nama pulaunya Pondok Dayung, berada di tengah laut. Oke. Di Pusdik Polair Pondok Dayung ya. Jadi peserta keseluruhan seluruh Indonesia ada berapa nih angkatan? Keseluruhan saya dari Sabang sampai Merauke 200. Oh, 200 ya? 200. Sedikit ya? Iya. Karena zaman saya dulu 2006 itu 275. Kemudian makin di bawah saya itu makin banyak gitu kan. Mungkin dia disesuaikan sama kebutuhan kan ya. Kebutuhan institusi. Jadi selama dalam 3 bulan ini Mas Irfan dari daftar online sampai diberangkatkan ke Pusdik, ada nggak pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa dibagikan buat teman-teman semua nih? Ada hal unik, saya bilang juga mistik ini. Oh, gimana? Waktu menjalani tes keselamatan jasmani tahap renang. Oh gitu. Jadi renang ini di tahap jasmani ini di bagian terakhir. Bagian terakhir ya. Bagian terakhir yang dimana tenaga sudah habis-habisan di lapangan. Jadi waktu itu waktunya saya untuk melakukan berenang. Tes. Itu berapa ini dibaginya? Untuk berapa peserta itu dalam rangkaian satu tes? Sekali rangkaian itu 4 peserta. 4 peserta ya. Jadi setelah turun ke kolam, di mana sisa-sisa tenaga saya ini udah mulai habis. Habis, benar.
Dipaksakanlah saya untuk berenang. Pada saat separuh perjalanan, dada saya tiba-tiba sesak. Oh gitu. Nyesek. Nggak bisa Karena napas. kehabisan napas, kehabisan tenaga. Jadi dalam peraturannya tuh kalau kita memegang tali pembatas, kita dinyatakan gugur. Oh, ya. Jadi saya waktu itu berenang ke pinggir, mendekati tali pembatas. Kalau sewaktu-waktu saya nggak kuat lagi. Oh, tapi belum megang. Belum. Jadi saya berenang mendekati tali pembatas, kepala saya turunkan ke air. Saya baca Al-Fatihah dan membayangkan wajah kedua orang tua saya Oh gitu. sambil melakukan renang itu. Dan tiba-tiba yang saya pikir saya memegang tali pembatas, saya sudah sampai di tali ujung garis finish. Oh gitu. Tapi pada saat kejadian itu emang masih pas waktu Mas Irfan ngerasain nyesek ini, emang rasanya masih jauh. Rasanya masih separuh perjalanan itu. Oh, Saya, di tengah-tengah kolam renang itu. jarak tes itu 25 meter, kira-kira saya baru 12 meter. Oh gitu. Separuh perjalanan. Jadi Mas Irfan, wah pokoknya yang penting nyampe apapun gitu yang kan. terjadi. Rupanya nyampe di Rupanya finish. begitu saya megang tali, saya angkat kepala saya ke atas, rupanya saya udah di garis finish. Oh, ini menarik ini. Jadi kalau boleh tahu nih, Bapak Ibu Mas Irfan ini kerja di mana? Untuk ayah saya bekerja di pabrik BW di Panjang. Pabrik, oke. Kalau Ibu? Untuk ibu berjualan aja di rumah, sekaligus ibu rumah tangga. Oh, gitu. Berapa bersaudara Mas Irfan ini? Saya 2 bersaudara dan saya anak bungsu. Oh, anak bungsu, oke. Jadi memang karena kita posisi terjepit, istilahnya kita ingat wajah orang tua, itulah yang bisa bikin bakar semangat kita gitu kan. Mungkin ini bisa dicontoh buat teman-teman yang lagi mau tes ya. Pokoknya begitu kita udah mulai menyerah itu, kita fokus saja, berusaha terus. Nah ini udah banyak contohnya gitu kan, bahwa memang nggak kelihatan, tapi kekuatan doa ini memang benar-benar ada gitu kan. Oke, setelah Mas Irfan mengalami kejadian yang menarik, menurut saya cukup menarik ya selama tes pendidikan, sampai Mas Irfan berangkat. Ini Mas Irfan pendidikan berapa lama ini di Pondok Dayung? Saya menjalani pendidikan selama 5 bulan. Oh, 5 bulan. 5 bulan ini kan ada basis ya biasanya ya. Iya. Masa apa? Kalau saya dulu di pelayaran tuh Mada Bintal. Iya. Masa dasar pembinaan Mental. fisik dan mental. Ya, kayak gitulah kurang lebihnya gitu kan. Ini berapa lama itu basisnya? Untuk basis atau orientasi ini dilaksanakan selama 2 bulan. Oh, 2 bulan. Itu benar-benar fisik kita dikuras habis sama Ya. pelatih. Setelah itu baru mulai fokus ke pembelajaran di kelas. Ya, untuk pembelajaran ilmu Ilmu kepolisian. kepolisian di kelas. Benar. Dalam 6 bulan ini ada pengalaman atau kejadian-kejadian yang mungkin menarik atau bisa dibagikan ke teman-teman? Seperti biasa ya, pendidikan kita menjalani latihan fisik, latihan materi di kelas, kita menjalankan kegiatan-kegiatan. Yang unik bagi saya ini yaitu kita kebersamaannya ya. Kebersamaan, kita mengenal rekan kita dari Sabang sampai Merauke. Benar. Kawan-kawan kita di seluruh Indonesia ada. Benar. Dimana perpaduan antara ras, suku, agama semua Benar. dalam satu lingkup itu. Jadi satu di Pusdik. Iya, ya. Pusdik Polair. Mungkin kalau bagi teman-teman yang pendidikannya di wilayah masing-masing mungkin nggak akan ketemu sama yang dari Indonesia Timur, Indonesia Iya. Tengah, begitu juga sebaliknya, Indonesia Barat gitu kan. Nah, berhubung di Pusdik ini memang semuanya ngumpul jadi satu, disitulah kelebihan kita bisa mengenal. Iya. Itu hal yang unik menurut saya. Nah, kemudian setelah Mas Irfan selesai dilantik menjadi Bayangkara 2 ya. Iya. Bayangkara 2 polisi ini langsung di penempatan di Lampung atau Mas Irfan sempat ditugasin tempat lain?
Waktu penempatan tugas pertama itu, alhamdulillahnya saya langsung ditempatkan di provinsi, dikembalikan di Asal. ini dikembalikan ke Polda masing-masing. Jadi diarahkan ke Ditpolerut Polda Lampung Polda Lampung sampai dengan saat ini. saat ini. Oke, jadi dari pengalaman Mas Irfan ini kan menurut saya cukup banyak nih, dari lulus sekolah, kuliah, sekolah juga di SMK 6 yang membidangi tentang kelautan ini kan juga sulit menurut saya kan, sampai dengan tes gagal, kemudian kerja ABK kapal ikan, di bangunan, sampai Mas Irfan daftar lagi. Kira-kira ada nggak pesan atau tips dan triknya gitu kan untuk adik-adik yang mau daftar di kepolisian ya khususnya? Jadi saran-saran saya untuk yang masih sekolah atau yang saat ini sedang menunggu untuk menjalani tes khususnya Polri. Jadi saran saya, kita persiapkan diri kita, mulai dari ilmu psikologi, pengetahuan umum, kesehatan, ketahanan fisik kita, semua dipersiapkan. Jadi yang nggak seperti saya yang gugur di percobaan pertama karena kesehatan saya, karena saya nggak terlalu mempersiapkan. Jadi saran saya untuk menjalani tes Polri ini, kalau semua sudah siap, kita perlu ketabahan, kesabaran, terus menjalani ibadah juga. Jadi perjuangan dan doa lah. Benar. Jadi Perjuangan dan doa. doa dari kita, restu dari orang tua, ya, mengiringi usaha kita, Usaha gitu kita. kan. Karena kalau doa doang tanpa usaha itu nol besar, ya. Usaha doang tanpa doa ini juga menurut saya sih nggak sempurna, gitu kan. Karena memang semua tuh harus lengkap gitu, diiringi dengan doa juga. Gitu. Karena walau bagaimanapun doa kita, doa orang tua ini sangat penting untuk kita sebagai manusia ini ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Oke, jadi segitu dulu ya ngobrol-ngobrol kita dengan salah satu anggota Polri. Jadi buat adik-adik ya, terutama yang maaf ya, rasa ekonominya nih kurang gitu kan. Ini jangan berkecil hati. Kalau katanya ada yang mungkin, wah habis sekian, saya bisa jamin itu bohong. Kalaupun ada itu oknum ya. Karena memang sudah banyak dibuktikan semua hasil dari kerja keras dan usaha anak itu sendiri gitu kan. Kita harus tetap berusaha dan nggak usah lagi dengerin yang namanya berita-berita buruk tentang salah satu instansi ya. Mungkin kedepannya gue akan ngobrol-ngobrol bareng instansi lain guys gitu kan. Oke, Mas Ivan kalau gitu terima kasih banyak atas ngobrol-ngobrolnya sore ini. Sukses selalu dan jangan lupa tetap semangat. Baik. Kalian sedang menyaksikan Marsumar Project YouTube Channel. Marsumar Project YouTube Channel. Jangan lupa